Jadi yang saya tahu beliau ini S1-nya di Indonesia, S2-nya di luar negeri, S3-nya juga di luar negeri. Menariknya, S2 dan S3-nya ini pakai dapat beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang beliau sangat luar biasa. Kita akan belajar dari pengalamannya. Sebelum kita sapa tamu kita ingin prolog sedikit gitu. Jadi yang saya tahu beliau ini S1-nya di Indonesia, S2-nya di luar negeri, S3-nya juga di luar negeri. Menariknya, S2 dan S3-nya ini pakai dapat beasiswa. Makanya kita mau belajar dari beliau bagaimana caranya, tips dan triksnya hingga kemudian bisa dapatkan beasiswa gitu. Kita langsung saja sapa tamu undangan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Kang Agung? Alhamdulillah kabar baik, sehat, lancar. Istri semuanya. Sehat? Alhamdulillah, istri juga sehat. Anak sehat ya, alhamdulillah. Anak juga sehat ya. Baik, mungkin biar lebih dalam ya, kita ingin tahu gitu, atau setidaknya Kang Agung perkenalan diri dulu gitu. Monggo saya serahkan ke Kang Agung. Oke, baik. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak ini kepada saudara saya Imran Rosadi. Imran Rosadi yang sudah mengundang saya untuk ngobrol ya. Saya Agung Purwawidian, asli dari Bogor, Jawa Barat. Saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Konken University, jurusan Administrasi Pendidikan. Benar tadi katakan, saya manggilnya apa nih, Mas Imron, Kang Imron apa Imron ini? Bebas. Bebas, ya. Saya ada, maaf sebentar. Jadi saya kemarin S1 di UPI, kemudian melanjutkan S2 ke Thailand di Mahasarakam University, jurusan Administrasi Pendidikan. Masih sama dengan sekarang jurusan S3-nya. Tahun ini saya tahun terakhir untuk kuliah S3, mudah-mudahan bisa diselesaikan pada tahun ini. Mohon doa kepada semua sahabat-sahabat pejuang beasiswa di channel YouTube Imran nih. Saya mohon doanya semoga diberikan kelancaran. Amin. Kemudian alhamdulillah sudah berkeluarga. Saya memiliki satu istri dan satu anak berusia 1 tahun. Saat ini istri sedang di Indonesia. Begitu, Imran. Baik, oke Kang Agung. Sebelum kita berbicara tentang S3 yang saat ini sedang Kang Agung jalani, mungkin kita kembali ke masa lalu gitu. Dulu saat belum mendapatkan beasiswa lah begitu, belum mendapatkan beasiswa S2, itu gimana ceritanya Kang? Mungkin teman-teman banyak yang penasaran gitu, gimana tips dan triknya pada waktu itu, apa yang dilakukan Kang Agung saat S1 nih, kemudian hingga kemudian bisa mendapatkan beasiswa S2, itu seperti apa? Oke, baik Imran. Jadi sedikit bercerita ini ya tentang bagaimana perjalanan saya waktu kemarin itu memperoleh beasiswa S2. Saya mau bilang di awal bahwa yang saya alami ini atau tepatnya waktu S2 itu adalah, saya mau bilangnya itu sebagai akibat. Akibat dari sebab-sebab yang saya lakukan waktu S1 gitu. Jadi ibarat makan ya, kita makan banyak, kenyang adalah akibatnya gitu. Jadi
saya merasakan waktu S1 itu banyak betul inspirasi dari lingkungan di kampus saya waktu itu di UPI, teman-teman atau kakak tingkat saya yang memperoleh beasiswa ke luar ke waktu itu beasiswa unggulan di Indonesia. Saya benar-benar termotivasi, kemudian didorong juga oleh dosen-dosen di UPI waktu itu untuk ayo lanjut S2 begitu ya. Dan mereka para dosen juga lulusan luar negeri. Ada yang lulusan Australia, lulusan Amerika Serikat gitu ya. Yang juga membuat saya, oh iya, kayaknya seru juga kuliah ke luar negeri. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan, saya mau bilang itu tadi, sebab-sebab saya bisa mendapatkan jalan atau peluang untuk S2. Dulu saya setiap dosen saya tanyain satu-satu. Saya bilang, Pak, kok bisa sih kuliah ke luar negeri? Apa sih caranya? Gimana sih caranya? Gitu. Dosen saya bilang, oh kalau aku mau ke luar negeri, bikin paspor sih pertama. Gitu. Oh iya, saya bikin paspor. Terus saya tanya lagi ke dosen lagi, Pak, saya minta nasihatnya Pak, kalau mau ke luar negeri gimana caranya? Beliau menjawab, ayo banyak pergaulan secara internasional, buka-buka peluang beasiswa, begitu. Kemudian, ya itu, akhirnya saya tekuni, saya lengkapi semua berkas untuk lanjut S2 dengan beasiswa. Saya ikuti setiap ada pameran beasiswa itu ya di Jakarta, di banyak kampus begitu. Saya untuk menjaga semangat atau keinginan ya untuk kuliah begitu. Nah, ini puncaknya di sini. Semester 8 setelah skripsi. Nah, waktu itu ada peresmian pesantren Darul Quran di Banten. Di Masjid Agung Banten. Yang hadir adalah Ustadz Yusuf Mansur. Waktu itu saya duduk paling depan, dekat Ustadz ini depan banget nih. Ustadz Yusuf Mansur depan saya nih. Ustadz Yusuf Mansur bilang ke jamaah waktu itu. Yeah. Jamaah ayo, sekarang tanya orang di sebelahnya. Tanya mau apa, terus doain. Aneh inget saya tanya sebelah saya waktu itu bapak-bapak. Pak, Bapak mau apa dari saya? Mau didoain apa sama saya? Gitu. Terus bapak ini bilang, Kang, gitu. Tolong doain saya pengen sembuh dari penyakit saya. Masya Allah, kata saya. Benar-benar. Siapa? Saya doain ya. Berdoa saya. Ya Allah, di sebelah saya ini ada bapak-bapak. Saya berdoa kepada Engkau, ya Allah, angkat penyakit beliau. Hanya doain. Beres doa, oke selesai, kata Ustadz Yusuf Mansur. Sekarang gantian yang sebelahnya tadinya doain, tanya balik, apa minta doanya? Aneh waktu itu jawabnya apa? Pak, saya mau kuliah ke luar negeri. Udah itu dong. Pak, saya mau kuliah ke luar negeri. Oh, Ade mau kuliah ke luar negeri. Iya, Pak. Oke, saya doain ya, Dek. Semoga Ade bisa kuliah ke luar negeri. Cek. Udah seketika itu. Beres kuliah, yudisium, seminggu yudisium, dosen saya nge-email. Gung, Bapak habis dari Thailand, ditanya dosen di Thailand, di Mahasaragam University, ada peluang beasiswa jurusan administrasi pendidikan. Mau enggak? Kalau mau, kontak dosen ini katanya. Namanya Sangkom Pumitpun. Saya langsung bergegas waktu itu, dikontak di email. Dear Profesor, pakai bahasa Inggris yang sederhana dan apa adanya ya waktu itu. Dear Profesor, I am a student from Indonesia University of Education. Singkat cerita, email dibalas, kemudian diajak untuk interview.
Oke, Agung. Please prepare this document, sertifikat, proposal, kemudian apalagi waktu itu ya, sertifikat, proposal, Bahasa Inggris, transkrip, transkrip. bahasa Inggris enggak, bahasa Inggris enggak. Ya, ini menarik masih ada emailnya juga, enggak pakai bahasa Inggris. Besoknya interview, please be ready tomorrow. Please be ready. Please inform me, kata dia. Kasih tahu saya kapan kamu siap. Saya yang ngatur interview apa beliau ya, tapi lupa. Tapi nggak lama dari email itu, beliau interview saya lewat Skype. Oh, online ya. Betul. Aneh tuh rumah itu di gunung, di Bogor itu di gunung. Ya. Waktu itu pakai sinyal 3. Mau bilang beberapa sinyalnya susah gitu. Iya. Sinyalnya susah, tapi pas interview ada sinyalnya. Masya Allah. Bener, ini aneh, gemeteran. Pas interview ya ditanya, hello, sawadikap, how are you? Tanya-nanya identitas diri, who are you? And then, are you a student of Dr. Herbi? Masih mahasiswa waktu itu? Iya. Maksudnya kan beliau nanya, saya ini mahasiswanya dosen di UPI gitu kan. Tapi sudah lulus dari UPI pada waktu itu? Ya, habis yudisium baru yudisium. Belum wisuda. Yang ditanya apa? Identitas diri. Terus kenapa kamu mau kuliah ke Thailand? Udah itu doang. Besoknya langsung terbit letter of acceptance. Itu jalur khusus itu. Ani mau bilang ya, itu mah benar-benar dikasih tiket buat S2 itu. Jadi Ani berangkat kuliah itu, S2 itu benar-benar dikasih peluang yang luar biasa, yang nggak pakai surat bahasa Inggris gitu, dan interview pun seadanya. Daftar pun cuman menghubungi via email, menghubungi profesornya via email ya. Betul. Oke. Tanggal 7 Agustus saya mendarat di Thailand. Tahun berapa itu? 2014. Saya yudisium Juli, awal Juli, proses wisuda 1 bulan, di bulan Juli itu, Agustus saya berangkat. Wisuda S1 tanggal 20. Jadi Ani nggak ikut wisuda, tapi udah sudah diterima S2. Sudah diterima S2. Masya Allah. Gitu. Tapi kita mau ulas sedikit ya, mungkin kembali ke awal kan, tidak mungkin ya dosen itu ujuk-ujuk milik kita gitu. Maksud saya dosen yang di Indonesia. Nah, itu gimana kok Kang Agung yang dipilih gitu? Itu apakah Kang Agung ini aktif organisasi hingga kemudian yang dekat dengan dosen, atau memang IPK-nya 4 gitu, pinter gitu, atau gimana? Sehingga kemudian dosen itu memilih Kang Agung gitu loh. Betul. Ini mungkin faktor kalinya ya, tapi nggak berlaku buat semua orang. Tapi boleh diusahakan gitu. Waktu itu saya di awal pernah bilang kan tadi, saya tuh nanya-nanya ya ke dosen-dosen, minta nasihatnya, minta bertanya tentang caranya gitu. Saya memang aktif di organisasi, di BEM, kemudian di UKM, kemudian yang paling berkenaan dengan dosen saya yang merekomendasikan saya ini adalah waktu itu ada peluang menjadi moderator konferensi. Terus dosen saya ini menjadi panitia di bagian dosennya ya, panitia di dosen. Kemudian beliau memilih moderator,
dari mahasiswa di seleksi gitu. Saya ikutan. Ternyata di akhir pemilihan yang terpilih teman saya, bukan saya. Ya. Selesai seleksi, saya samperin ruang dosen saya tadi, saya ketok pintunya, saya ketemu dengan beliau, saya bilang, Pak, saya pengen jadi moderator. Itu ya, yang ngedorong saya buat melakukan itu sih, saya karena ingin melengkapi pengalaman di formulir beasiswa. Di formulir beasiswa itu ada pengalaman sebagai apa dulu tuh ya. Sebagai moderator di konferensi ini, sertifikatnya ini gitu. Itu kan valuable, itu kan bernilai buat saya waktu itu, pemahaman saya. Hanya saya datangin tuh, saya bilang mau jadi moderator. Dosen saya bilang gini, yang rekomendasi saya. Agung, kehadiran Agung ke sini, Bapak catat. Agung memang serius pengen belajar. Bapak simpan dalam hati. Kalau nanti ada kesempatan lagi, Agung bisa diikuti. Tapi karena ini adalah kegiatan konferensi yang mengharuskan kamu punya kemampuan, Agung saat ini belum bisa. Gitu. Terus saya bilang, oh gitu ya Pak. Iya Pak, tapi saya pengen jadi moderator. Gitu. Aneh saya. Kejar terus ya. Iya. Ya udah. Bapak bilang, terakhir Bapak dosen saya itu bilang, nama Agung Bapak simpan dalam hati, nanti kalau ada kesempatan dikasih tahu. Singkat cerita, waktu ditawarin beasiswa dari dosen di Thailand, dosen saya ini ingat saya. Yang keluar kepikirannya itu nama saya. Karena saya yang setiap hari itu ya nyamperin ke dosen saya ini, setiap mau ke masjid, belum ke masjid nih jalan, saya samperin tuh, Pak mau ke masjid Pak? Iya. Pak, ada kegiatan keluar negeri gak tahun ini? Coba, saya nanya loh. Saya nanya ada kegiatan keluar negeri gak tahun ini? Kenapa Manggung? Kalau ada, saya mau ikut Pak. Gitu loh. Kalau ada saya mau ikut Pak. Biarin Pak, kalau cuma buat bawa koper Bapak aja. Saya segitunya. Pengen keluar negerinya gitu ya. Dulu itu kan tahun 2011, 2012 keluar negeri itu trending. Yes, trend. Wow sekali. Wow banget gitu ya. Nah, akhirnya saya sampai segitunya gitu. Tapi yang paling ya gitu. Nantilah bagian cerita selanjutnya. Tapi itu. Jadi saya mau bilang faktornya itu apa? Membangun kedekatan dengan dosen gitu ya. Iya, membangun kedekatan dengan dosen, kemudian mempersiapkan kemampuan. Betul gitu. Jadi kalau saya tangkap apa yang dilakukan Kang Agung ini sangat luar biasa sekali gitu. Hingga kemudian dia kepilih, ternyata ada step-step yang kemudian dijalani gitu. Tidak langsung kemudian jelek gitu. Ternyata nggak sesimpel itu gitu. Dia kemudian berusaha aktif berorganisasi, kemudian dekat dengan dosen, kemudian menyampaikan bahwa dia benar-benar ingin keluar negeri, ingin kuliah keluar negeri gitu. Hingga kemudian dia terpilih, direkomendasikan lah begitu untuk kuliah ke luar negeri. Nah, berarti beasiswanya Kang Agung ini tidak melewati pendaftaran ke LPDP begitu ya, tetapi lebih ke dosen ya. Di Thailand ada yang mau membuka satu mahasiswa gitu untuk mahasiswa Indonesia, terus dosennya deket, hubungi Kang Agung langsung email dan wawancara gitu prosesnya ya. Ya betul, begitu prosesnya. Oke. Oh ya, tadi syarat-syaratnya juga sudah disampaikan ya. Oke. Terus ketika sampai di Thailand itu gimana proses perkuliahan S2-nya? Seperti apa? Karena tadi kan katanya nggak
nggak pakai sertifikat TOEFL dan sebagainya, ada kendala nggak gitu terkait tentang komunikasi ataupun budaya yang ada di sana? Betul, ada kendala, saya mau bilang, karena saya waktu itu memang belum bisa dan masih belajar proses menguasai bahasa Inggris ya. Jadi ini program proyek, jadi di Fakultas Pendidikan di Masyarakat hanya dibuka untuk 3 angkatan. Saya angkatan ketiga gitu. Nah, di angkatan ketiga ini ada 2 orang Indonesia, saya dan satu lagi dari teman saya dari Universitas Negeri Jogja. Dia seorang perempuan. Kemudian kami diarahkan waktu itu untuk mengikuti orientasi dan harus tiba ke Thailand kapannya gitu. Saya tuh memang ya karena sebatas mau aja gitu ke Thailand, keluar negeri. Jadi ya nggak terlalu apa ya, nggak ngeh gitu. Yang penting naik pesawat, mendarat, selesai. Ternyata kampus masyarakat itu jauh dari Bangkok. Itu 7 jam coba dari menggunakan bis ya. Saya nggak tahu sampai saya mendarat di Bangkok itu. Ternyata harus masih menempuh perjalanan. Kemudian sampai di kampusnya kita diajar oleh beberapa dosen ya orang Thailand. Mereka semua ini lulusan luar negeri juga, Australia, US, Australia, US, dan mereka mengajar dalam bahasa Inggris. Ya, mesti. Wah, nah bukan bahasa Thailand, dan saya semester 1-2 itu masih terus belajar, masih mencoba beradaptasi. Kendala banget. Apalagi kalau udah disuruh bikin paper, kemudian mempresentasikannya. Wah, itu beban banget. Yang saya lakukan waktu itu ya itu, copy dan paste. Artikel di copy, paste. Kemudian membaca, pas presentasi itu dibaca. Jadi di kelas saya itu ada 10 orang, 2 Indonesia, 2 Kamboja, 2 Thailand, 2 Vietnam, 2 Malaysia. Tapi Malaysia waktu itu mengundurkan diri. Diisi oleh Laos, 2 Laos. Ya itu, akhirnya di kelas itu ya karena kelas nama programnya itu ASEAN Classroom Program, jadi saling toleransi gitu ya. Mereka juga ternyata yang dari Kamboja, dari Vietnam, bahasa Inggrisnya masih juga proses belajar. Akhirnya kita sama-sama belajar di kelas itu. Saya akui itu memang sebuah sebuah kendala buat saya untuk menjalankan perkuliahan gitu. Jadi ya tapi semester 3 ternyata itu ya, kalau lingkungan mendukung, terus ada niat untuk belajar bahasa Inggris, itu meningkat tuh. Saya takjub loh pada diri sendiri ya. Maksud saya gini, dari sesuatu yang kita nggak bisa bahasa Inggris itu nggak bisa, sampai saat inilah saya sedikit banyaknya paham tentang bahasa Inggris. Oh iya ya, ternyata ada proses yang ini seru juga gitu dia lalui, gitu kan? Seru juga dia lalui, dan itu bikin saya iya ya, ternyata bisa gitu. Dan saya yakin yang menonton saat ini juga bisa, benar bisa. Iya, saya juga masih proses belajar. Ya saya juga sedang juga sama proses belajar. Enggak, tapi ya itu tadi kalau kembali ke doa itu, kalau saya doanya waktu itu spesifik saya mau kuliah ke luar negeri, ke Amerika misalnya, ke Australia misalnya, mungkin bahasa Inggris saya juga udah jago gitu ya sampai sekarang. Tapi berhubung saya waktu itu ya cuma doanya sampai saya kuliah ke luar negeri aja, dikasih ke Thailand, syukur alhamdulillah.
Di Thailand saya belajar bahasa Inggris. Ya bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Thailand, dan ya nggak, bukan berarti teman-teman harus kuliah ke Amerika sama Australia buat belajar untuk bisa bahasa Inggris, bukan. Tapi ya kita berada di Indonesia juga tetap bisa bahasa Inggris, dan ya seru untuk belajar bahasa Inggris. Oke, Kang Agung. Tips dan triknya atau gimana cara mengimprove bahasa Inggrisnya Kang Agung pada waktu itu? Nah, jadi saya waktu itu benar-benar setengah stres ya, karena nggak ngerti apa yang diomongin dosen saya itu, apa nggak dapet pembahasan gitu ya. Akhirnya yang saya lakuin itu, saya download. Wah, ini hubungannya lagi. Saya download video. Jadi sebelum saya download ke Thailand itu, semester 7 waktu PPL, saya juga pernah sempat ngedownloadin video-video bahasa Inggris. Jadi waktu itu videonya yang saya download apa? Anies Baswedan lagi di interview, Pak SBY lagi di interview, terus pidato bahasa Inggris gitu. Nah, ketika semester 7 PPL itu, saya sedikit banyak emang sudah mendengar, tapi benar nggak ngerti. Di Thailand, saya buka lagi yang itu, buka lagi video-video itu. Video bahasa Inggris, Anies Baswedan di interview, kemudian Pak SBY di interview. Saya nanti saya bicara tips, tapi saya mau cerita sedikit lagi nih tentang bikin saya gemetaran lagi. Aneh kaget sekaget-kagetnya. Video yang Anda pelajari waktu di PPL, waktu semester 7, itu menunjukkan duta besar Thailand waktu Ane di masyarakat. Waktu SBY di interview, terus ada sekilas cuplikan Pak Lutfi Raut, duta besar, gitu, lewat. Silahkan Pak SBY. Ternyata beliau waktu itu udah dekat dengan SBY, dan sekarang waktu Agung S2 itu jadi duta besar. Saya merinding. Yang kedua, video pidato yang saya download semester 7 itu adalah mahasiswa Thailand di tempat saya kuliah saat di masyarakat itu. Saya merinding pas tahu, ya Allah, ini tuh kayak dikasih tanda loh. Agung tuh semester 2, 3 udah ngusahain pengen kuliah luar negeri gitu. Semester 7 dikasih tanda video-video yang di-download. Itu ada aja irisannya dengan waktu pas Agung udah kuliah ke masyarakat itu. Pidato mahasiswa. Itu belakangnya tulisan masyarakat, coba. Agung nggak tahu sama sekali. Ngepas di Thailand itu harus belajar bahasa Inggris lagi. Begitu. Kaget. Nah, tipsnya belajar bahasa Inggris itu sederhana sebenarnya. Yang sering Agung sampaikan sama Imron, bahasa Inggris itu ya itu ada kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Hanya itu. Kemudian dilengkapi dengan pemahaman pola kalimat gitu, kayak subjek, verb to be, object, subjek, verb to be, adjective. Gitu-gitu aja. Nah, pola kalimatnya itu ada 10 yang kalau dipahami, insya Allah teman-teman bisa bicara, bisa nangkep, oh ini dia bicara kita menggunakan kata bendanya sebagai subjek, yang subjek itu melakukan suatu aksi yang melibatkan objek, atau aksi itu ingin dideskripsikan menggunakan kata sifat. Nah, gitu. Kayak, wow, it's very amazing. It's-nya itu kan menunjukkan itu. Pakai verb to be is.
amazing, kata sifat. Subjek, verb to be, adjective, kata sifat. Atau saya membaca buku. I read a book. Saya, subjek, read, verb, aksi atau predikat, a book, objek. Itu kalimat kedua. Dan seterusnya banyak lagi pola-pola kalimat yang saya pelajari dari video, dari buku. Jadi tipsnya itu aneh saya browsing di YouTube, kemudian mencoba membiasakan dan memahami pola kalimat. Oke, oh iya tadi ada yang kelewatan Kang, apa namanya terkait tentang motivasi. Jadi dulu di apa yang kemudian membuat Kang Agung pengen sekali kuliah ke luar negeri itu? Apakah ada sebuah kejadian atau pengen ada sebuah cita-cita atau seperti apa? Ini pertanyaan penting, super penting. Yang menjadi motivasi saya kenapa terus ngejar pengen kuliah ke luar negeri itu adalah saya percaya bahwa bukan satu-satunya, salah satu faktor yang bisa menggerakkan kita buat bergerak adalah inspirasi. Jadi saya mau jadi inspirator gitu. Saya ngancem ke Allah, bukan ngancem ya, meminta mungkin ke Allah, ya Allah, saya pengen menginspirasi banyak orang dengan cara kuliah ke luar negeri. Karena dengan begitu, orang bisa melihat saya, dengan melihat saya, orang-orang bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Gitu. Saya bilang kan kalau gitu ya Allah, satu-satunya yang bisa bermanfaat buat banyak orang adalah dengan menggerakkan mereka untuk mencapai apa yang mereka lakukan gitu. Dan saya waktu itu memutuskan pengen jadi inspirator. Kemudian supaya dikenal luas, saya harus bisa kuliah ke luar negeri gitu. Karena dengan kuliah ke luar negeri, orang bisa melihat dan termotivasi untuk juga bergerak. Karena saya percaya bahwa orang yang punya, saya tidak menghakimi ya, tapi lebih kepada kalau lanjut kuliah lagi itu, kita punya kesempatan untuk belajar pemahaman kayak toleransi, kemudian jaringan, kemudian banyak informasi gitu. Intinya yang menyiapkan kita gitu, kalau dijalani dengan baik dan serius, saya yakin jadi faktor persiapan kita buat untuk langkah selanjutnya gitu. Jadi jangan khawatir yang kuliah ke luar negeri, kemudian ingin menjadi apa gitu. Nah, faktor dorongnya tadi kan faktor motivasi atau faktor tarikannya. Faktor tarikannya itu saya mau jadi dosen. Nah, kalau jadi dosen kan harus punya gelar minimal S2 atau S3 dan S3 gitu. Jadi saya pikir kalau punya gelar dari luar negeri kan terlihat beda ya, nama gelarnya juga beda gitu. Jadi saya tertarik saja kalau punya gelar yang beda dengan yang lain gitu. Jadi faktornya, motivasinya saya ingin menjadi dosen. Kalau secara dari dalam diri saya ingin inspirasi banyak orang. Oke, Kang Agung. Ini nih, jadi bagi teman-teman yang kemudian pengen kuliah S2 atau kuliah S3, insya Allah pasti ada jalan ya. Dan barangkali juga bisa meniru apa yang kemudian dilakukan oleh Kang Agung tadi. Oke, itu saja singkat cerita bagaimana Kang Agung kemudian bisa mendapatkan kuliah S2. Nah, sekarang ketika Kang Agung sudah S2, ke S3-nya itu gimana ceritanya, Kang?
Wah, ini lebih Ini seru lagi. cerita terakhir nih, terakhir. Udah mau berakhir.